tinggi target seseorang, maka semakin kompleks hidupnya dia. Nah kalau misalnya kayak kita ini pelari hobi, kan yang paling penting sekarang adalah mengajak orang tuh dari sedentary menjadi aktif, kan gitu dulu kan, dari orang yang nggak pernah olahraga menjadi orang yang menyukai olahraga. Caranya adalah ya, paling sederhana, semua orang pasti bisa jalan kaki. Kalau lari memang menyakitkan kalau untuk orang yang belum terlatih. Lari 100 meter aja itu akan berat sekali gitu. Karena apa? Karena kondisi aerobiknya tuh nggak bugar gitu. Beda gitu. Itu paling sederhana dilihat. Misalnya sekarang gini, kalau semakin aktif kita lari, biasanya resting heart rate-nya akan semakin rendah. Misalnya kalau kita bangun tidur gitu ya, orang yang biasa lari biasanya akan di bawah 60 gitu. Nah kalau orang yang nggak pernah aktif sama sekali, bangun tidur itu biasanya bisa dari 60 sampai 100 gitu. Semakin rendah dia akan semakin bugar, semakin tinggi dia akan semakin tidak bugar, kan gitu. Nah makanya caranya gimana? Buat tubuhnya bugar dulu. Caranya ya ada jalan kaki ini dulu, sebetulnya sederhana gitu. Kenalin teman-temannya yang udah misalnya contohnya misalnya kayak Mas Aceh gitu ya, yang dulunya misalnya gemuk, sekarang udah bisa ideal badannya gitu ya, itu dikenalin. Kalau misalnya di komunitas Mas ada yang seperti itu, dikenalin seperti itu gitu. Oh ini contohnya nih misalnya gitu. Sebetulnya pada saat mulai berlatih itu kita harus menetapkan tujuannya berlatih itu untuk apa. Ketika kita kan ada dua sebetulnya, secara umum lah, secara sederhananya ya, latihan untuk kesehatan dan performance. Ketika kita sudah mendaftar race, apapun, berapapun jalannya, itu namanya kita sudah berlatih untuk kompetisi. Ya, karena namanya ini kan lomba kan, lomba itu kan sebuah kompetisi kan. Terlepas kamu nanti mau finish berapapun, itu kamu sudah mendaftar sebuah kompetisi. So that's why lifestyle itu juga nggak bisa lagi disamakan pada saat kita latihan hanya untuk kesehatan. Nah, latihan untuk kompetisi, maka lifestyle-nya harus didukung juga untuk mendukung kompetisi. Balik lagi, terlepas berapapun kita mau finish gitu ya. Artinya apa? Artinya misalnya sekarang gini, latihannya kalau kita sekedar buat kesehatan ikutin aja standarnya WHO 150 menit per minggu beres. Itu jalan kaki boleh kok. Jadi kalau jalan kaki 30 menit kali 5 hari itu 150 menit, itu udah selesai. Itu untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kompetisi nggak bisa begitu. Kamu mau finish 10 kilo, kamu bisa menyelesaikan 10 kilo secara happy-happy, ya udah lari aja kamu seminggu 3 kali bisa beres. Tapi ketika misalnya kamu mau finish misalnya katakanlah ya 1 jam, itu berarti latihannya harus mendukung tujuan finishnya. Apapun itu. Orang mau finish 40, 50, 60, 70, 80, bahkan 90 menit ketika dia ingin bercita-cita finish seperti itu, maka latihannya harus mendukung. Jadi makanya saya selalu suka kledek gitu. Kalau misalnya pelari mau finish misalnya katakanlah 1 jam ya, 10K gitu ya. Waktu finish 1 jam itu bukan berdasarkan hasil hayalan. Oh saya mau finish nih 1 jam, atau misalnya kalau misalnya maraton, saya mau finish 5 jam. 5 jam itu dari mana? Dari mana kamu menentukan angka 5 jam? Ketika kita ngomong race, misalnya sama dengan TNT, ketika kamu mau finish 60 menit, 50 menit, itu dari mana? Semuanya dapat. Nah, jadi latihannya harus mendukung target finishnya. Kalau kita ngomong sebuah kompetisi gitu. Jadi nggak ngawang-ngawang. Jadi kalau misalnya target waktu itu ada pijakannya istilahnya gitu, ada pondasinya. Nggak mungkin misalnya katakanlah ya pelari dengan yang baru mulai istirahatnya masih PS8 gitu ya, PS9, terus cita-citanya mau finish misalnya 50 menit gitu, itu udah pasti nggak mungkin. Itu yang nggak mungkin. Apalagi misalnya mau finish 40 menit itu nggak mungkin. Jadi artinya kan gitu kan. Jadi semuanya harus ada pijakannya satu. Itu dari sisi latihan. Lifestyle-nya pun begitu. Mileage kan juga dikontrol ya coach? Oh iya, mileage-nya juga harus dikontrol. Kalau 10K ya paling nggak 35-40 kilo per minggu udah pasti bisa. Udah pasti bisa enak buat lari gitu. Terus latihannya gitu kan. Latihan itu mesti konsisten.
seringkali pelari cedera itu bukan karena training error, tetapi Yes. karena sering geser-geser latihan. Itu- Harus tepat, waktunya juga tepat. Ini yang disebut konsistensi. Nah, gitu. Konsistensi itu bukan kita berlari setiap hari. Konsistensi itu kalau misalnya katakanlah, misalnya nih ya, ini misalnya lari seminggu 4 kali, Selasa, misalnya Selasa, Rabu, Jumat, Minggu, misalnya, Yes. dia lakukan terus Selasa, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu, gitu. Kenapa? Karena setiap penentuan hari latihan itu ada dasar keilmuannya. Oh ya? Iya, karena berdasarkan bobot latihannya itu sendiri. Sederhananya misalnya begini, kalau kita setelah long run itu kita butuh waktu itu minimal itu 48 jam untuk recovery. Oke. Makanya nggak bisa tuh, kamu habis interval juga begitu speed interval. Makanya nggak bisa tuh habis speed interval besokannya long run, udah siap-siap aja masuk UGD. Jadi itu Risikonya tinggi ya? risikonya tinggi. Selang sehari aja risikonya tinggi gitu. Apalagi back to back itu nggak boleh. Nah, yang begini-begini ini harus dipahami. Itu sebabnya nggak boleh sembarangan geser-geser hari latihan. Oke. Harus ajak gitu. Ya sebetulnya idealnya itu. Nah, kalau misalnya mau menggeser, kalau kita nggak paham tanya sama pelatihnya, boleh nggak saya geser? Nanti pelatihnya dia akan kasih advice. Apakah misalnya, oh boleh, misalnya kalau dia masih boleh. Kalau misalnya nggak boleh, oh nanti diubah nih. Kamu misalnya harusnya speed interval, misalnya tukar lah, gitu ya. Kamu istirahat aja misalnya, karena kamu besoknya mau long run gitu. Jadi nggak boleh baku juga, program dagang juga boleh baku gitu. Jadi harus bisa harus adjustable. Ya. Itu latihannya. Nutrisinya Ya itu nutrisi. Penting juga kan. Boleh makan gorengan gak sih? boleh tapi dibatasi. Oh boleh. Cuman boleh makan cireng 1 per Iya teteh. Kalau di kantor satu kan satu piring besar itu cireng tahu. parah banget asli. Boleh 1 seminggu ya. Ya karena kan kita udah latihannya kompetisi kan. Iya. Kayak misalnya ini dulu kan mau maraton. Kan itu latihannya kompetisi. Apalagi misalnya semakin tinggi mileage seseorang. Ini sebetulnya singkat. Sebetulnya kita mesti paham recovery itu ditentukan setidaknya oleh 2 hal. Ya. Ya. Istirahat, gampangannya tidur, Ya. dan nutrisi. Sebenarnya banyak faktor, misalnya light exercise juga akan menentukan percepatan recovery. Tetapi 2 hal ini yang paling kunci, ya. Dari percepatan recovery itu ditentukan dari 2 hal, tidur dan Makan. makanan. Cuman Makanan kan, bukan asal makan. Oh, iya. Makanan apa yang kita makan itu coach yang perlu kita juga tahu. Ya kalau aku sama Teteh penggemar gorengan ya begitu habis lari gorengan itu bisa kan? Gitu kan nggak boleh kan? yang perlu dipahami adalah bahan bakar pelari itu kan sebetulnya utamanya adalah karbohidrat. Ya. Gitu ya, itu karbohidrat. Dan organ-organ tubuh pelari itu jangan diberi beban yang lebih berat karena ketika kita lari itu kita sudah memberikan beban kepada tubuh. Sederhananya seperti ini, active people seperti pelari itu dia perawatannya, ya kan, itu mesti berbeda dengan orang seperti biasa. Ya. Sama seperti itu lah, yang sering on camp sama yang enggak kan berbeda dong. Sama aja sih. Perawatannya mah. Perawatannya mahal, dempulan semua. Nah, sama juga pelari juga begitu. Gitu. Nggak harus mahal, tetapi diusahakan nggak harus sebersih-bersihnya seperti Ya. Olimpian, nggak juga gitu. Tetapi paling nggak kita bisa tahu mana yang perlu diperlukan oleh tubuh, Ya. mana yang kalau nutrisi harian cukup seperti makan seperti biasa, tapi diminimize bad fat-nya itu. Gitu. Oke. Fat itu bisa dari gorengan juga ya. Ya salah satunya gorengan, jeroan, segala macam itu dikurangi dan sebisa mungkin ada sayur, ada buah, ada protein, Komplit ada, lah. Ya. Nutrisinya seimbang. Itu sih sebetulnya. Sebenarnya nggak usah terlalu repot karena kan kita juga bukan olimpian. Olimpian itu gini, semakin tinggi kompetisi seseorang, semakin tinggi target seseorang, maka semakin kompleks hidupnya dia. Nah kalau misalnya kayak kita ini pelari hobi, ya asal nggak terlalu jor-jor amat lah. Cireng-cireng masih boleh. Boleh lah, 1 tapi seminggu. Sementara Teteh dulu kalau ke kantin udah 1 piring gitu. Minta